Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana siyaman libadil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman libadil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat Isya, salat tarawih menjelang salat witir Masjid Al-Muslim wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-22 dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ini berarti tinggal 8 hari lagi kita melaksanakan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin hingga kita dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik dan sempurna, yang akhirnya ujungnya kita berhasil memboyong piala kemenangan, piala takwa yang khusus dihadiahkan Allah kepada orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa yang kita lakukan ini ujung-ujungnya mengantarkan kita supaya menjadi muttaqin. Muttaqin ini peringkat yang paling tinggi yang hendak kita raih di bulan Ramadan ini. Jadi kita diberi Allah kesempatan di bulan Ramadan ini melalui jalan tol, jalan cepat, bypass, untuk memperoleh peringkat takwa. Karena perintah puasa di ayat 183 surah Al-Baqarah itu diwajibkan kita berpuasa, ujung-ujungnya kita memperoleh takwa, la'allakum tattaqun. Ini yang dikehendaki di dalam berpuasa. Karena itu maka kita harus bisa mendayagunakan puasa ini supaya memperoleh predikat takwa. Puasa tentu dalam pengertian al-imsak, menahan, yang dalam definisi umum menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu secara zahir. Tapi hakikatnya puasa adalah melibatkan seluruh unsur tubuh kita, jasmani dan rohani. Pikiran kita harus terjaga, tertahan, terpelihara dari hal-hal yang kita tidak boleh berpikir negatif, seujan kepada orang lain. Mata kita harus terjaga, tertahan dari hal-hal yang kita tidak boleh memandangnya. Telinga kita harus terjaga, tertahan dari hal yang tidak boleh kita mendengarnya. Lidah kita, mulut kita terjaga, tertahan dari hal yang kita tidak boleh mencatatkan, membicarakannya. Sampai hati kita terjaga, tertahan, jangan sampai hati kita terkontaminasi dari beragam penyakit-penyakit hati. Nah, bulan puasa ini yang dipanggil untuk berpuasa orang beriman. Karena itu maka ujung-ujungnya takwa. Ini jalur cepat. Kalau yang jalan biasa Bapak, untuk mencapai takwa itu ada 4 tahapan. Pertama dulu dia harus muslim. Non-muslim tidak bakal disebut. Dan kita syukur terlahir dalam keadaan muslim, Islam. Karena durian kita, keturunan kita, orang tua kita memang kita Islam. Dan kita bersyukur kita tinggal di daerah komunitas yang Islami. Masyarakat Banjar, masyarakat yang dikenal dengan tingkat sosial keagamaannya tinggi, tingkat keadaannya, kepatuhan tinggi. Kalau kita tidak tinggal dalam komunitas seperti ini, kita tidak tahu bagaimana kita. Jadi kita syukur lahir dalam Islam. Muslim saja tidak cukup, harus meningkat menjadi mukmin. Kita mempercayai tentang eksistensi Allah baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Kita sudah memiliki rukun iman, percaya kepada Allah, percaya akan malaikat Allah, percaya akan Rasulullah, kitab Allah, ketentuan baik Allah, dan sampai pada ketentuan hari akhir. Ada saja orang muslim atau muslimah yang ada percaya adanya hari akhirat. Ada. Jadi
Muslim saja tidak cukup, harus meningkat menjadi mukmin. Percaya itu iman. Dan karena itu maka imanlah yang harus mendampingi kita dalam kita hidup apapun proporsi kita. Kalau kita hidup berserta iman, pastilah kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, mesti orang lain tidak tahu. Karena kita yakin Allah tahu. Orang yang beriman yang merasakan ada langit tempat dia bergantung, ada bumi tempat dia berpijak, ada dinding tempat dia bersandar. Dia tidak bisa lepas dari Allah. Itu iman. Kalau dengan iman, landasan iman kita hidup, jadikan iman sebagai landasan kita hidup apapun pekerjaan kita. Pegawai, buruh, petani, pedagang harus menjadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan. Maka yang kedua inilah mukmin sejati. Kalau pegawai menjadikan landasan iman dalam dia bekerja di kantor, pastilah tidak akan melakukan korupsi meski pegawai lain tidak tahu. Karena ia yakin bahwa orang lain boleh tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau pedagang menjadikan landasan iman dalam ia berdagang, pastilah dia tidak akan mau menipu pembelinya meski pembelinya tidak tahu. Tapi kalau pedagang tidak menjadikan iman sebagai landasan dalam berdagang, malah ia berusaha bisa menipu pembelinya dan bahkan bisa arai, bisa imung, bisa senang kalau sudah bisa menipu pembeli, bangga. Sering ibu-ibu datang ke pasar nukar daging sekilo, datang ke rumah timbang 8 orang. Nah, gimana ini? Mungkin pembelinya, penjualnya tadi menipu pembelinya, tapi dia senang. Itu berarti dia tidak menjadikan iman sebagai landasan dalam berdagang. Jadi mukmin di sini bukan sekedar percaya secara lahir, tapi percaya dalam perbuatan, disikapi, dilakukan. Kita sudah sering mendengar bagaimana Umar membujuk seorang budak miskin yang perlu duit. Ujar Umar, maukah kamu budak pengembala ini? Maukah kamu menjual barang seekor saja dari kambingmu yang banyak ini? Ujar budak pengembala tadi, wahai Tuhan, aku ini bukan pemiliknya, aku ini hanya penjaga pengembala kambing ini. Kalau Tuhan mau membelinya, silakan datangi majikanku yang dia tinggal di sebelah gunung sana. Aku di rumah. Toh kalau kau jual barang seekor saja dari kambing yang banyak ini, kada tahu jual majikanmu itu. Kalau nanti ia tahu bahwa kambingnya hilang, bilang saja kepada majikanmu bahwa hari ini kambing kita sedang diterkam oleh serigala. Bujukkan itu karena ada iman. Dengan mata yang menatap tajam, budak pengembala tadi berkata kepada Umar, wahai Tuhan, aina Allah? Di mana Allah? Sesungguhnya dia berkata, kita boleh bertransaksi, orang yang tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Budak yang perlu duit, perlu uang, tidak tergiur dengan tawaran, karena ia adalah dasar dia. Bahwa kita ini ibadah lewat sudah. Ngeri kita mendengar 4.300 triliun tukarakan mati samprong. Lebih ada berapa triliun? 300 triliun. 1 triliun itu miliarnya berapa ya? 1.000 lah. Tukarakan mati samprong itu samprong. Ini ada lagi ada samprong lah. Dulu ada mati samprong. Dan cukup Benjamin mandi kuat semua. Tapi jangan pacar. Coba bayangkan Pak, itu kan tidak dalam dasar iman. Oleh karena itu maka Muslim saja tidak cukup, harus mukmin. Mukmin tidak cukup Pak, untuk menjaga peringkat takwa, harus mukhlis, harus muhsin, gemar beramal saleh, bukan saja kewajiban, tapi mau menambah amal saleh itu. Dia seorang muhsin, seorang yang senang berbuat kebaikan. Dan itu diperintahkan ajaran kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berbuat adil dan kebaikan. Harus kita gemar. Tidak hanya yang perintahkan kita menggauli yang ada kebaikan, terus senang berbuat baik. Ini kayak kita yang telah kalau sudah terbiasa berjamaah ini kan berbuat baik itu melebihi dari apa yang diperintahkan. Sesekali mungkin ada kan sempat berjamaah, rasa ruginya, rasa mangkal hatinya. Mungkin karena kesibukan apakah rapat apa ini kan sempat berjamaah, rasa ruginya. Amun berjamaah, ada berjamaah, asal biasa aja, balon lagi. Jadi ada kebaikan yang hilang di situ. Bayangkan Umar harus menjual satu kapling kebunnya karena sesekali dia tidak pernah ikut berjamaah ngurusi kebun. Dijual di Umar ini, di rupiah ini. Dijual. Itu muhsin, dia melampaui. Jadi ihsan di situ, muhsin di situ, melampaui adil. Kebaikan itu melampaui adil. Kalau adil, orang mukul kita pukul orang juga adil. Dalam hukum kisas dibunuh adil. Tapi ihsan, orang mukul kita maafkan, kebaikan. Kalau orang berbuat baik kepada kita berbuat wajar. Bulan puasa ada orang minta, itu kita dari pulang kemarin tata biasa, wajar. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan, itu ihsan. Melampaui daripada adil. Nah, muslim, mukmin, muhsin, ihsan ini adalah beramal saleh terus, orang itu senang. Angkat sama berbuat baik, merasa rugi, rasa ada sesuatu yang hilang. Jamaahnya kan 1:27. Nina juran duit 1 juta, ini 27 juta, tak tahu 27 juta, apalagi berubah parah. Jadi kita harus selalu orang yang gemar berbuat kebaikan. Tidak cukup itu, dia harus mukhlis. Kebaikan amal saleh yang dilakukan harus ikhlas, tulus semata-mata karena Allah. Itu namanya ikhlas, dan kita diperintahkan dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah kamu diperintahkan beribadah itu kecuali dengan ikhlas. Bisa berapa apa? 15 menit lah. Bisa. Maka 15 menit 15 kira-kira. Belum Pak, belum menit. Ikhlas itu artinya seseorang melakukan amal ibadah semata-mata karena Allah, titik. Karena ada harapan lain lagi. Kalau ada harapan lain yang membunceng di belakangnya, ikhlasnya dibikin cacat. Ada amalnya dibikin cacat. Ujar mestinya dia dapat 100 ini, ujar Allah Ta'ala ini 70 aja dulu, nanti 30-nya ambil dia kemana mana nih kepada kita ada rianya di situ. Hati-hati pada dengan itu, karena tingkat mukhlis ini adalah memberi kualitas amal kepada seseorang. Atau kalau dibalik, ibadah seseorang, kebaikan seseorang, kualitas mutunya tergantung pada ikhlas dan seorang beramal. Mana yang paling bisa masjid? Aku yang memberi anak pasir 2 truk. Lalu membisikkan orang supir, biar itu nanti lo akan pasir 2 truk. Tapi kamu mengurut jangan lama-lama, nama 4 nanti orang banyak datang. Datang nih. Kamu tak malam yang bergerak, tapi dia siapa lo? Kalau mau pasir. Membisikkan orang supir, ya. Lurus pasir. 4 maghrib pun nanti. Jangan lama-lama tunggu di dalam. Mungkin ada sedikit, maka bikin cacat. Jadi ikhlas itu artinya ketulusan kita dalam beribadah. Tidak akan kita berikrar innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, perjuanganku, pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Orang tua hari mencontohkan ikhlas itu gampangnya. Contohnya kampungan aja patah bingung dari terima. Toh di sini. Kamu tahu lah ikhlas tak? Kayak orang tua aja buang air di sungai, berarti kita lebih abaikan ke sungai. Bayinya garas, ya. Banyak kalau punya negara pakai batang, batangnya negara apa namanya batang kayu yang timbul itu.
tinggi situ. Baras banyak orang ikhlas itu kayak orang dua kali plong ada kita makin lagi dimakan dua kali ini ya takut pada makin tahu makin banyak yang keluar makin halas aja kita ada lagi makan nasi masih temanggana masih matu belum lagi masih kan orang KHBH itu yang udah kampungan aja bang tapi kamu dia terima kayak apa kayak kita buat air di sungai plong kan lagi kita lalu salah lagi kita makan dua masa yang tidak lagi makan dua sampai di mana dan lagi kita makan itu namanya ikhlas. Sebetulnya bicara ikhlas ini umat ingin menyampaikan lagi satu contoh. Ikhlas membuahkan ibadah yang sangat paten yang dialami oleh seorang sufi wanita Rabi'ah Al-Adawiyah. Mungkin itu pada kesempatan lain karena ini kebiasaan kita hanya 14-15 menit lebih pada malam itu sudah ada urusip lagi tuh pilih sudah penumpang ini supir harus paham oke tadi paham lah ngerti kita nih kita jadi gitu lah ini lembaga intinya begini Bapak kesimpulan kita orang muslim saja rugi kecuali orang yang beriman mukmin orang yang beriman rugi kecuali orang yang beramal saleh muhsin. Orang yang beramal saleh pun rugi kecuali orang yang ikhlas muhsin. Baru kita sampai pada tataran muttaqi sebagai seorang yang bertakwa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.